Persoalan sampah masih menjadi isu krusial di Indonesia, terlebih sampah plastik. Indonesia sempat menempati peringkat kedua penyumbang sampah plastik di dunia. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang. Bertonton sampah menumpuk dan berceceran di Jalan Kampung Jayaraga. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Masalah penggunaan sampah plastik di Indonesia masih menjadi perbincangan yang belum menemukan solusi. Sampah plastik sendiri merupakan sampah yang paling sulit terurai. Sampah plastik membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun agar dapat terurai di dalam tanah. Setiap tahun, Indonesia menghasilkan sekitar 3,2 juta ton sampah plastik dan 1,29 juta ton diantaranya berakhir di lautan. Dalam kurun waktu 11 tahun terakhir, sampah plastik ini meningkat hingga 2 kali lipat. Dan penyumbang terbesar sampah plastik ada pada bungkus makanan dan minuman. Pemerintah terus melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan sampah plastik ini. Namun, apa artinya jika usaha besar tanpa didukung dengan kesadaran kita? Berdasarkan survei yang telah kita lakukan, 90% orang mengatakan bahwa mereka peduli terhadap sampah plastik. Tapi faktanya, tidak ada aksi nyata. Coba renungkan, berapa banyak plastik yang sudah Anda hasilkan hari ini? Botol plastik, bungkus makanan, sedotan, kantong belanja. Mungkin itu terlihat sepele, namun sampah plastik yang Anda hasilkan hari ini itu tetap akan ada di bumi, bahkan hingga ratusan tahun ke depan. Setelah kita menyadari bahwa sampah plastik bukan sekadar barang sekali pakai, melainkan ancaman jangka panjang bagi kehidupan, memang seberapa besar sih dampak dari penggunaan sampah plastik ini? Plastik mengandung bahan kimia, oleh karena itu plastik mempunyai ketahanan yang kuat dan sulit terurai, membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun agar plastik benar-benar terurai. Selain itu, karena plastik mempunyai ketahanan yang kuat dan bahannya ringan, plastik mudah tersumbat di aliran air. Mudah tersumbat inilah yang pada akhirnya menyebabkan genangan air dan lama-kelamaan berubah menjadi banjir. Wah, ternyata masalah sampah plastik ini tidak bisa dibiarkan begitu saja ya. Melihat dampak sampah plastik yang banyak, terus kamu mau diem aja? Perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Saat kita memilih untuk membawa tote bag, kita sedang mengatakan tidak pada sampah yang akan mencemari laut dan juga tanah yang kita pijak. Saat kita memilih membawa tumbler, kita bukan hanya sedang menghemat, tapi juga menyelamatkan. Karena setiap botol yang tidak jadi kita pakai adalah satu luka yang tidak jadi kita taruh pada bumi. Sampah bukan akhir dari segalanya. Di tangan yang peduli, ia bisa bernilai kembali. Seperti plastik-plastik ini. Kini ia bukan lagi limbah, melainkan ekobrik. Bata ramah lingkungan yang jadi pondasi perubahan. Bungkus kopi yang dahulu hanya sekali pakai, kini jadi tas yang bisa dipakai bertahun-tahun. Botol bekas yang dianggap remeh bisa menjadi hiasan yang membanggakan. Bukan tentang seberapa mewah hasilnya, tapi seberapa besar dampaknya. Kita tidak perlu sempurna untuk menjadi peduli. Cukup mulai dari diri sendiri dan dari sekarang. Kita sering lupa, bumi ini bukan hanya tempat tinggal kita hari ini, tetapi juga warisan untuk mereka yang belum lahir. Jika hari ini kita diam, maka merekalah yang akan menanggung akibatnya. Tapi, semua ini belum terlambat. Selalu ada ruang untuk peduli. Mulai dari hal-hal kecil dan kebiasaan sederhana. Mulai dari kamu, aku, dan kita semua. Setelah kamu tahu dampaknya, apakah kamu akan tetap diam saja?